Assalamualaikum anak-anak. Baik anak-anak, jadi kali ini kita akan masuk pada pembelajaran persebaran flora dan fauna. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya meminta dari kalian untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Intan Bayi Sleu, hadir Bu. Muhammad Said Mani, Hadir Bu. Nurul Asia Kaliki, Halo Bu. Dela Selomisa. Sakit Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, apa yang kalian ketahui tentang flora dan fauna? Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa yang kalian ketahui tentang flora dan fauna? Ya Bu. Baik, silakan Intan. Nah, kalau flora itu adalah seluruh jenis tumbuhan yang hidup dan berkembang di suatu wilayah. Contohnya seperti tumbuhan padi, kelapa, kejati dan mangrove. Oke, baik, terima kasih Intan. Berikan aplaus. Baik, selanjutnya, Saya Ibu. oke silakan. Fauna adalah istilah untuk keseluruhan kehidupan hewan yang ada di suatu wilayah geografis atau periode waktu tertentu itu. Oke, terima kasih. Ayo berikan aplaus. Baik. Bu, gila. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran kita peserta didik mampu memahami konsep persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebarannya seperti iklim, tanah, relief, geologi, dan topologi, dan aktivitas manusia, dan mengidentifikasi wilayah persebaran flora dan fauna beserta contohnya, serta menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dan di dunia. Baik, sebelum kita lanjut, mengapa Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah persebaran fauna, yaitu Asiatis, Australis, dan Wallacea, padahal ini masih terkategorikan satu negara. Ya. Baik anak-anak, ada kalian tahu tentang pertanyaan tadi? Baik, apakah ada yang tahu tentang pertanyaan tadi? Hai Bu. Silakan. Jadi Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah persebaran, di mana flora dan fauna yaitu Asiatis, Wales, dan Australis. Nah, karena sejarah geologi bukan disebabkan karena batu negara, tapi di mana wilayah Indonesia Barat dahulu menyatu dengan benua Asia sehingga faunanya bertipe Asiatis. Indonesia Timur seperti Papua di mana menyatu dengan benua Australia
merupakan bagian dari biosfer dan memiliki persebaran berbeda tergantung faktor lingkungannya. Kita lanjut dengan poin kedua, yaitu faktor-faktor persebaran makhluk hidup. Jadi faktor-faktor persebaran makhluk hidup ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, iklim, yang kedua tanah, yang ketiga topografi, yang keempat letak geografis, kelima geologi dan adaptasi, kemudian aktivitas manusia. Jadi kalau itu tentang suhu, curah hujan dan cahaya matahari. Kalau tanah itu tergantung pada jenis-jenisnya dan kesuburan. Sedangkan topografi sendiri itu tentang ketinggian dan kemiringan. Dan untuk letak geografis dan astronomis, kemudian geologi itu termasuk pada paparan benua dan lempeng. Dilanjut dengan adaptasi flora dan fauna. Itu juga bergantung dengan aktivitas manusia. Baik, kita lanjut dengan poin selanjutnya, yaitu peran iklim terhadap persebaran. Baik anak-anak, kita lanjut dengan materi berikutnya pada poin C, yaitu peran iklim terhadap persebaran. Jadi peran iklim terhadap persebaran ini ada yang pertama itu pengaruh iklim, di mana suhu menentukan jenis vegetasi dan hewan. Kemudian curah hujan mempengaruhi jenis bioma dan cahaya matahari mempengaruhi fotosintesis. Contohnya itu tropis, yaitu hutan hujan lebat. Nah, yang kedua kering, yaitu contohnya savana dan gurun. Kemudian di udara dingin, yaitu tundra dan taiga. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia atau bioma. Yang pertama ini ada bioma utama di dunia. Poin pertama ada hutan tropis atau biasa kita ketahui dengan Amazon atau Indonesia. Kemudian savana itu biasanya terjadi di Afrika Timur. Stepa atau padang rumput ini di Asia Tengah. Kemudian taiga itu di Kanada dan Rusia. Kemudian tundra itu di Kutub Utara dan hutan gundul Eropa dan Amerika Utara. Jadi setiap bioma ini memiliki flora dan fauna yang khas berdasarkan iklim dan cuacanya. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi yang mana kita ketahui, Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada Asiatis. Jadi Asiatis itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Lalu Wallacea itu meliputi Sulawesi, NTT dan Maluku. Kemudian Australis itu meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Nah, jadi ketiga persebaran flora dan fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak Indonesia di antara paparan Sunda, yaitu Asia, dan paparan Sapur yang biasa kita sebut dengan Australia. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, tadi yang pertama kan ada Asiatis atau wilayah Asiatis. Jadi wilayah Asiatis ini memiliki ciri-ciri flora dan fauna. Yang pertama, kalau floranya itu ada meranti, rotan, damar, hutan tropis. Kemudian faunanya ini ada harimau, gajah, badak, orangutan dan burung. Jadi wilayah Asiatis ini dulunya tersambung dengan benua Asia.
jenis makhluk hidup yang dapat berkembang. Sementara itu, faktor lokasi seperti iklim, ketinggian, dan letak geografis ini mempengaruhi suhu, curah hujan, dan keterisolasian wilayah. Sehingga setiap daerah ini memiliki flora dan fauna yang berbeda dan khas. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita akan lanjut dengan sebelumnya saya akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Tapi dari pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita membentuk jadi kelompok? Baik. Sebelumnya saya akan membagi kalian dalam bentuk 2 kelompok. Berhubung teman-teman kalian yang lain tidak hadir, jadi kalian dibentuk menjadi 2 kelompok. Baik anak-anak, saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian diberikan waktu selama 10 menit. Baik, Bu. Untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Baik, saya memberikan kalian waktu selama 10 menit sebelum dipresentasikan. Silakan. Ibu. Oke, baik. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah. Oke, kepada kelompok 1 saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Di tempat ibu boleh. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu tentang analisis peta persebaran flora dan fauna Indonesia, di mana ada Asiatis, Australis, dan Malaysia. Nah, di sini pertama wilayah Asiatis atau di bagian Indonesia Barat terletak pada peta, yaitu terdapat pada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, ciri dari flora dan faunanya yaitu flora hutan hujan tropis lebat, di mana ada meranti, rotan, dan rafflesia. Yang kedua fauna, yaitu seperti mamalia besar, contohnya seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan. Yang kedua, pada wilayah Malaysia, yaitu terdapat pada wilayah peralihan, di mana letak pada peta, yaitu terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ciri dari flora dan faunanya itu hutan musim dan sabana, sedangkan fauna endemik, contohnya seperti komodo, anoa, babi rusa, dan tarsius. Yang terakhir wilayah Australis, sini terdapat pada Indonesia Timur, yaitu Papua dan Kepulauan Aru. Floranya ada savana dan hutan hujan khas Australia, sedangkan faunanya hewan berkampung dan burung khas seperti kanguru pohon, kasuari, dan cendrawasih. Terima kasih. Oke, baik, berikan aplaus. Baik, jadi dari presentasi kelompok 1 dapat disimpulkan bahwa peta persebaran flora dan fauna di Indonesia itu menunjukkan adanya 3 wilayah biogeografi, yaitu Asiatis, yang kedua Wallacea, dan yang ketiga Australis. Jadi pembagian ini terjadi karena perbedaan kondisi di mana geologis dan geografis antar wilayah. Jadi Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan benua Asia. Indonesia bagian timur memiliki kesamaan dengan benua Australia. Sedangkan wilayah tengah merupakan daerah peralihan yang memiliki flora dan fauna khas dan endemik. Jadi hal ini menegaskan bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sejarah pembentukan wilayah dan kondisi alamnya. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Kepada kelompok 2, silakan. Ya, saya
curah hujan dan kelembaban udara mempengaruhi jenis flora dan fauna yang dapat hidup di suatu daerah. Yang kedua, topografi, bentuk lahan, ketinggian, dan kemiringan. Kemiringan lereng mempengaruhi distribusi flora dan fauna. Yang ketiga, tanah, jenis tanah dan kesuburannya mempengaruhi jenis flora yang dapat tumbuh. Yang keempat, air hujan. Ketersediaan air mempengaruhi jenis flora dan fauna yang dapat hidup di suatu daerah. Yang kelima, geologi. Proses geologi seperti vulkanisme dan tektonik mempengaruhi pembentukan habitat flora dan fauna. Yang keenam, biologi interaksi antara spesies seperti kompetensi dan predasi mempengaruhi distribusi flora dan fauna. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, manusia. Aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan polusi mempengaruhi habitat flora dan fauna. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kanapor. Baik, jadi mungkin dari presentasi kelompok 2 ini dapat disimpulkan bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu sejarah geologi, letak geografis, kemudian kondisi alam, dan hambatan alam seperti laut dalam. Jadi pergerakan lempeng bumi ini menyebabkan Indonesia terbagi dan terpisah sejak lama sehingga flora dan fauna berkembang secara berbeda. Selain itu, perbedaan iklim dan vegetasi sering serta terhalangnya perpindahan makhluk hidup itu karena makhluk hidup antar wilayah itu dapat memperkuat perbedaan karakter flora dan fauna di setiap wilayah Indonesia. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dari presentasi 2 kelompok itu kita dapat menyimpulkan dari kalian berdua, ada yang dapat menyimpulkan sebelum saya menyimpulkan dari presentasi tadi. Ada atau tidak? Oke, mungkin dari presentasi kalian tadi tentang persebaran flora dan fauna, dari kalian mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan dari presentasi kalian tadi? Silahkan. Silahkan Intan. Jadi dari 2 pembahasan yang sudah dijelaskan dari kelompok 1 dan kelompok 2, di sini saya akan memberikan kesimpulan saja singkat mengenai yang tadi, di mana persebaran flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi Asiatis, Malaysia, dan Australis karena perbedaan sejarah geologi dan letak geografis. Nah, Indonesia Barat bercorak Asiatis, sedangkan Indonesia Timur bercorak Australis, dan sedangkan wilayah tengah atau Malaysia merupakan daerah peralihan dengan banyak spesies endemik. Nah, dari perbedaan ini dapat disebabkan oleh pergerakan lempeng benua, adanya laut dalam sebagai penghalang alami, dan proses evolusi yang berlangsung lama. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi kalian tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tentang perbedaan persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh kombinasi sejarah geologi, letak geografis, iklim, dan isolasi wilayah. Jadi itu terjadi, perbedaan itu terjadi bukan karena batas negara. Mungkin itu saja. Kita lanjut. Jadi dari pembelajaran tadi siapa yang dapat menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya, Bu. Silakan. Ya, Ibu. Terima kasih pada Ibu dan teman-teman. Ya, di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai materi kita di pagi atau siang hari ini. Oke. Kesimpulannya, persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sejarah geologi.
sejarah geologi, letak geografis, kondisi iklim, dan hambatan alam. Jadi Indonesia ini terbagi ke dalam 3 wilayah biogeografi, yaitu Asiatis, Australis, dan Wallacea. Nah, masing-masing itu memiliki ciri khas flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena wilayah Indonesia pada masa lalu itu pernah terpisah dan berhubungan dengan benua yang berbeda. Nah, mungkin itu sekian dari kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, saya meminta dari kalian berdua untuk seseorang memimpin doa sebelum pembelajaran ini tidak dihilangkan. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.